Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Yeay. Hai Pingfers, selamat datang di Pingpong episode ke-4. Nah, kali ini kita bakal ngajak Pingfers semua yang ada di rumah buat ngobrol-ngobrol santai. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrol santai, sebelumnya kenalin, namaku Hayal Abibasania. Dan aku Keisha Ferila Alifari. Dan aku Nuranto Arya Pratama Putra. Yang di sini bakal menemani kalian dari awal video hingga akhir nanti. Jadi episode kali ini spesial karena kita nggak cuma membahas tentang kemenangan, tapi kita juga membahas tentang konsistensi dari tamu spesial kita, bagaimana mereka bisa mempertahankan kemenangan mereka. Bayangin nih, 3 tahun berturut-turut mereka mendapatkan juara umum di LKBB Pasmanawasena 3 dari kemarin hingga dan tahun ini mereka mendapatkan juara umum yang ketiga kalinya, yaitu dari tim Paspara SMP Negeri 8 Kota Magelang. Yeay. Halo semuanya, boleh say hai ke kamera tengah. Hai. Nah, sebelum kita bahas ke topik utama nih, sebelum kita tanya-tanya juga, kira-kira kalau dari kalian boleh kenalin nggak, biar kita juga sama-sama enak ngomongnya, mungkin dari mana dulu? Kenalin dari kelas berapa juga deh kalau kita boleh tahu. Ya. Perkenalkan, nama saya Zaki Dimas Mardika dari kelas 8. Oke, halo Zaki. Halo. Ya, perkenalkan, nama saya Raditya Reo Rafiki, biasa dipanggil Reo, saya kelas 9. Oke, halo Reo. Halo Reo. Jadi kalian ini berarti tim Paspara SMP Negeri 8 Kota Magelang kan? Nah, Iya. dari kelasnya tadi nih, si Zaki kelas 8, sedangkan si Reo kelas 9. Berarti kalian udah ikut Pasma ketiga kalinya atau baru beberapa kali aja? Kalau dari Zaki dulu deh. Kalau saya baru 2 kali, yaitu Pasmanawasena yang kedua dan yang ketiga. Oke, baru yang tahun lalu sama tahun sekarang ini kan? Iya. Kalau dari Reo karena kelas 9 nih. Saya ikut Pasma 1, Pasma 2, Pasma 3, saya ikut semua. Berarti tangan dulu ya guys. 3 kali guys. Jadi 3 kali dapat juara umum juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mau langsung ke topik utama? Boleh. Atau kalian mau sharing-sharing juga nih dari kira-kira kalau dari SMP Negeri 8 Kota Magelang tuh kayak gimana? Mau sharing-sharing sebentar atau mau langsung ke pertanyaan yang Nanti di akhir saja. Oh, oke, nanti di akhir aja. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, setelah kalian datang nih sebagai peserta di LKBB Pasmanawasena 3, dari sudut pandang kalian, apa sih hal pertama yang langsung terasa berbeda dibandingkan lomba-lomba yang lain? Menurut kalian gimana? Siapa dulu? Jadi dulu aja. Sering. Aduh, aku dulu. Iya, Mas, siapa dulu? Jadi perbedaan Pasma Nawasena dari lomba-lomba yang lain, menurut saya kan karena SMP Negeri 8 udah pernah lomba di lumayan banyak tempat. Jadi mungkin Pasma Nawasena ini kayak gimana ya? Membuka hal yang baru di Kota Magelang, soalnya Kota Magelang menurut saya itu paskibranya ya belum setara kalau dibandingin sama kota-kota yang lain gitu. Ini gitu sih. Ya. Kalau dari Zaki? Kalau menurut saya hal yang berbeda. Itu kayak semisalkan dari peserta-pesertanya sih. Dari peserta-pesertanya, kenapa? Karena kalau misalkan kan saya pernah ikut lomba di tingkat kota tuh. Oh, Nah, kalau di Pasma ini kan tingkatnya seresidenan kedua. Jadi kayak berbeda aja gitu. Jadi saya itu bisa bertemu dengan kontingen-kontingen yang lain yang dari kabupaten. oh. Kalau menanggapi dari pertanyaannya Zaki tadi kan karena pesertanya nih, kira-kira kalau dari event-event selain LKBB Pasmanawasena nih, atau di Pasmanawasena sendiri, kamu pernah kayak ini nggak sih, kayak takjub sama sekolah lain atau peserta lain gitu nggak? Atau kayak, oh SMP ku masih lebih bagus nih kira-kira? Ya pernah. Pernah? Tetap pernah gitu ya? Itu pernah. Dan pastinya kalau di lomba-lomba kayak gini kalian berarti ini nggak sih, tetap kadang bisa menjalin
hubungan sama SMP lain, walaupun kalau di perlombaan itu apa ya, kalian tetap saingan gitu, tapi kan kalian tetap iya nggak sih, Iya, kayak pasti, iya toh, Iya. tetap waktu break biasanya mau minta nomor IG, Oh. Instagramnya gitu Iya, gitu iya. kan. Apalagi kalau cowok itu biasanya kayak gitu guys, iya nggak? Ya. Iya, biasanya kayak gitu. Kalau aku Oke. enggak. Kalau aku enggak. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih, menurut kalian juga apa yang membuat lomba LKBB Pasmana Wasena yang di SMA Negeri 1 Munilan ini terasa kayak lebih spesial kayak yang dikatain Rio tadi, kayak berbeda? Yang lebih spesial ya. Lebih spesial. Ya itu sih karena baru di Magelang itu dan ada event yang bisa dapat juara umum pialanya setinggi itu bener-bener hal yang baru banget dan itu spesial banget sih. Apalagi pialanya tinggi itu kayak Seneng gitu kan. seneng aja sih. Kayak seneng ya. latihan biasanya, kalau kalian tuh latihan berapa bulan lah? Latihan Kalau biasanya dari misal eventnya nih di Januari kan, Pasma biasanya Januari, terus kalian latihannya dari bulan apa nih? Karena kan Desember biasanya libur. Apakah kalian tetap libur atau berangkat? kebetulan kalau buat Pasma ini karena habis kesadaran tidar itu kan 6 Desember ya. Terus habis itu tuh yang tim yang B yang kelas kelas 8 itu ada LKBB juga di SMK 2 Muhammadiyah. Mertoyudan. Ya itu sini. Iya, Ya, Mertoyudan. nah itu Muda Cup. Muda Cup itu kan tanggal berapa ya? 12 berapa? 18. 18. Nah itu dari situ baru mulai, tapi itu enggak ada libur sih. Jadi cuma libur itu kayaknya 3 hari deh. Ada libur guys. 23, 24, 25 kayak itu. Gara-gara Natal kan ada 2 orang yang Nasrani di tim kita. Jadi kalian bener-bener gaspol terus buat latihan gitu kan. Terus kalau boleh tahu nih, kamu kan kelas 9, kamu kelas 8. Iya. Kira-kira kamu ini enggak waktu latihan, apalagi pas hari libur kayak gitu, kalian tuh sering ini ada yang bolos, terus ada yang telat gitu-gitu enggak? Terus ada pelatihnya yang kayak marahin atau negur kalian, atau malah seniornya kamu nih yang negur kayak nah gitu. Jujur. Ya. Jujur lagi. Kalau dari pertanyaan kakaknya tadi sih, ini yang sering terjadi itu telat ya. Telat. Telat latihan itu sering banget terjadi, terutama saya. Karena rumahnya mungkin. Ya itu bisa, terus bangunnya kesiangan ya. Oke. Terus itu dimarahin atau ditegur gitu? Ya paling ya cuman suruh push up doang sih. Lari ya? Lari nggak? Kalau lari, kalau waktu itu jarang, sekarang yang lebih sering. Atau malah disuruh jalan jongkok nih? Sekarang ya, yang sering itu push up. Oke. Ya. Kalau yang tadi kebetulan kita tuh buat untuk kondisi sekarang nggak ada pelatih yang mendampingi benar-benar setiap hari gitu. Jadi kalau ada pelatih mungkin ya apa ya, Seminggu berapa kali gitu? satu LKBB paling cuma 3 atau 4 kali doang gitu. Berarti kalian tetap masuknya tuh latihan mandiri gitu ya? Ya nek marahin ya Oh, berarti keren banget saya yang guys. marahin. Tapi ini maksudnya keren banget loh guys. Istilahnya baru anak-anak SMP, tapi mereka tuh udah punya kesadaran buat ikut latihan ya, walaupun tetap kata keterlambatan tuh nggak mungkin dipungkiri juga, tapi mereka tetap punya semangat buat latihan, bahkan dengan tanpa pelatih pun mereka masih tetap semangat gitu ya. Keren banget intinya guys. Nah, ada jawaban lagi nggak kira-kira gitu kan? Udah cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Boleh cerita nggak bagaimana kira-kira proses kalian kayak mencari, merekrut adik-adik kalian, apalagi kan juga biasanya pas itu ada demos-demos kayak gitu nih. Nah, kira-kira kalau kalian cara merekrut mereka buat jadi calon anggota Pasparas Penafam tuh gimana tuh? Oke, cari saya aja ya. Iya. Saya dulu deh. Boleh. Karena saya udah kelas 9, sepengalaman saya itu buat merekrut adik-adik itu sebenarnya nggak ada standar khusus kayak harus tinggi minimal berapa, berat badan minimal berapa, itu nggak ada di SMP 8. Yang penting dia mumpuni aja sih. Sama misal tadi adik-adik tuh misal dibarisin buat seleksi, terus kita kasih materi. Nah adiknya yang cepet nangkep sama cepet mudeng itu nanti dipisahin gitu terus dibuatin gitu. Oke, kalau dari Zaki? Iya. Ini sedikit cerita dulu ya. Oke, Karena boleh, kalau boleh banget. di SMP 8 itu
kalau misalkan mau ngerekrut adik-adik kelas 7 yang mau ikut Pasparas Penapan, itu tuh kan dari MPLS. MPLS bulan apa tuh? Juli. Nah, itu kan Agustus. mepet ke Agustus. Nah, itu sekalian buat bikin paskib buat 17-an. Jadi kan nanti adik-adik udah terbiasa latihan, terus kalau dari pengalaman saya ya, dulu kan saya juga ikut kayak gitu. Terus nanti kecanduan terus ya ikut Paspara. Oh, jadi enggak yang anaknya cuma ini tapi buat semua, terus siapa yang mau, siapa yang bisa nangkep cepet, dia dipisahin buat jadi tim buat ikut lomba-lombanya besok nanti gitu. Tapi terus nanti buat yang belum sesuai dengan kriteria berarti ikut Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Dilatih lagi. Berarti kalau buat open recruitment kayak gitu ya termasuknya ya, itu dari kalian sendiri atau masih pakai bantuan ibu guru atau pelatih? Sendiri. Kalian sendiri. 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 Oh, oke. Dan itu kira-kira kalau yang itu kan berarti yang masih stay di sana kelas 8 sama kelas 9. Iya. Itu yang open recruitment nanti dari kelas 8-nya si Zaki nih atau kamu tetap bantu gitu? Saya tetap bantu sih. Iya, Bantu. terbantu. Ini deh. FYI kalau boleh tahu nih. Ada nggak sih berapa kayak jumlah Pasparas Penapan tuh ada jumlahnya nggak berapa atau kayak semacam ekskul? Sebenarnya itu tuh dulu rame ya, tapi seleksi alam. Oh, paham sih. Biasanya kalau SMP emang kayak gitu. Kalau emang bocahnya kuat ya nanti bisa turun. Ya dulu ya karena pas itu bener yang dibilang sama Zaki, pas MPLS itu kan buat tim basket, buat pengibar bendera tuh bener-bener yang kayak banyak banget tuh loh, kayak Iya. ya yang di TV tuh banyak, jadi personilnya ya banyak segitu, kayak apa pas itu 90-an ya? Iya, Ada. sampai 90-an. termasuk petugas yang lain. Tapi sekarang tinggal berapa ya? 40-an paling. Jadi setengahnya sendiri ya, seleksi Iya. alam. Seleksi alam Iya. di sini. Seleksi alam, oke. Seleksi alam. Kita bertahan. Emang sih guys, kalau di basket itu emang kalau emang kita udah nggak kuat juga bakal ngerasa ya udah gitu kan. Tapi kalau udah ngerasa nyaman terus punya temen, apalagi kalau di basket itu biasanya ini sih persaudaraannya banget gak sih, ya kan? Kayak udah sohib, udah akrab tuh seru banget, ya kan? Iya. Ada plus minusnya lah guys. Apalagi kalau kayak gitu tuh nanti serunya tuh kalau kita ikut event, ikut lomba, itu nanti serunya di situ lagi. Terus menang, ya kan? Ya boleh ya. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, apa yang membedakan tim paskib kalian dengan tim baris-baris di sekolah lain? Kira-kira apa yang bedain gitu? Kayak hal unik atau apa yang dari Paspara SMP Negeri 8? Uniknya menurut saya karena dulu pernah dikasih ilmu sama pelatih dan gimana ya, SMP 8 ki emang dari dulu ya emang udah lumayan bagus lah paskibnya. Dan kemarin udah berani nyoba keluar Magelang, berani nyoba tingkat nasional walaupun ya hasilnya jelek, tapi udah berani tuh Keren banget. ya udah. Setidaknya ada pengalaman Oh. lah. Iya. Karena menurutku juga pengalaman perlu sih. Tanpa pengalaman kita juga nggak bisa mengupgrade diri kita lebih baik gitu kan. Kalau dari Zaki, Ya, saya juga sependapat sama Mas Rio. Mas Rio. Bang Rio. Oh, Bang Reo. Iya. Jadi yang penting itu adalah pengalaman sama ilmu yang telah dikasih sama pelatih. Guru terbaik itu adalah pengalaman. Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Terbaik adalah pengalaman. Ya benar. Oke, lanjut. Ya, kalau menurut kalian nih, ya dalam keseharian porsi latihan kalian tuh gimana? Kayak latihan rutin kalian tuh seperti apa? Terus kayak seminggu berapa kali atau Berapa jam? terus per bulan berapa kali kayak gitu? Atau cuma kalau ada event aja? Ya. Kalau belum ada event sih biasanya latihannya cuma eskul doang, itu 1 kali 1 minggu. Tapi kalau lagi ada event itu bisa seminggu 4 atau 5 kali gitu. Pulang sekolah gitu. Ya pulang sekolah, jadi pulang sekolah itu 2:30 biasanya, pulang sampai jam 5 itu terus baru pulang. Tapi kalau udah misal H-7 gitu tiap hari. ya tiap hari. Kalian sering disband gitu nggak sih? Kalau paskib, anak-anak paskib ini sering disband nggak kira-kira?
Sering. Alah, sering atau jarang? Sering atau jarang? Sering tapi jarang, gimana ya? Sering tapi jarang. Kalau udah bener-bener Hamin 3 atau Hamin 2 gitu baru dispen, enggak itu enggak dispen sih. Tetep. Oke. Terus sama itu Kak, misal hari libur itu bahannya dari pagi jam 7. Ya dari jam 7 sampai jam dulu pernah ya dari jam 7 sampai jam 5 itu. Demi? Pernah. Ya, tapi kalau sekarang cuma paling mentok-mentok asar sih. Terus pulang. Tapi kalian ngerasa capek nggak? Atau itu ada break berapa kali tuh kalau dari jam 7 sampai jam 3 ya? Satu jam 3-an toh. Ada break berapa kali, terus Kak, saya, kalian selingin apa aja sama berapa jam itu Juan? saya ngasih breaknya tuh jadi jam 7 nanti kalau emang kelihatan udah capek ya udah minum dulu. Tapi nggak ada yang misal waktu ini sampai ini tuh nggak ada, tapi terus sama pas lagi sholat itu bahannya break sampai jam 1 di sholat. Lanjut lagi jam 2. Ya, hah? Jam 1 Jam 1 mulai Jam lagi. 1 mulai Jadi lagi. kan sholat duhur, terus nanti istirahat sampai jam 1 sama makan siang, terus lanjut lagi. pokoknya jam 1 dah mulai gitu. Keren. Itu berarti kalian latihannya serentak nih, kan kalian di kelas 9, kelas 8, nanti ada dari kalian kelas 7 nih. Itu latihannya serentak semua itu atau kayak dibagi? Nanti ada yang di lapangan ini kelas 7, di lapangan ini kelas 8, di lapangan ini kelas 9, atau jadi satu semua? Buat sekarang jadi satu aja sih, Jadi satu aja. biar bisa beradaptasi juga. Saling mantau gitu ya. Biasanya kakak kelasnya yang lebih leha-leha gitu nggak? Jujur. Jujur ya, kalau pandangan saya sih ya enggak, soalnya Oh enggak. ya harus jadi contoh yang baik buat adik-adik. Oh iya sih, betul. Oke, berarti tetap semuanya latihan bareng gitu kan? Iya. Ya. Siap. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Kalau ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama pertanyaan sebelumnya. Di lebih ke kesehariannya kalian tuh waktu latihan tuh kan tadi udah dijelasin tuh ada break-breaknya. Nah, itu tuh latihannya cuma seputar PBB aja kah atau ada TUB juga kah? Atau ya udah PBB aja? Atau latihan variasi juga? Atau latihan suara juga nih buat danton gitu? Kalau buat yang tadi buat TUB itu jarang ya latihan. TUB itu mungkin buat yang kelas 7. Buat latihan TUB itu kan jadi andalan, misal ada kelas lain kok ada ini nggak berangkat ya itu jadi pas para gantiin dulu gitu. Oh, kayak gitu. Terus buat yang tadi PBB sama variasi itu sebenarnya nggak nentu ya. Nek misal kan kami juga nggak ada pelatih buat sekarang ya. Ada pelatih, terus variasinya juga buat sendiri. Jadi buat sendiri. ya, jadi nek misal saya nemune sekarang ya mana sih jal lagi kamu jal gitu. Oh, Ya, gitu. Iya. itu sih. Kalau dari Zaki Ya, kurang lebih sama gitu. iya kurang lebih sama. Karena kalau misalkan yang kelas 7 itu seperti yang dibilang sama Bang Rio tadi, Reo. itu kan kelas 7 biasanya jadi andalan tuh kalau misalnya suruh gantiin gitu. Nah, itu juga buat kelas 7 itu biasanya yang ditugaskan buat hari-hari penting. Misalkan hari apa, hari guru, Hari hari guru, Hari guru Pancasila. guru. Hari pahlawan. Ya, hari pahlawan, hari Pancasila. Oh, oke. Ya. Kayak gitu. Berarti ada kalau hari-hari besar itu nanti dari Paspara gitu ya. Ya, biasanya gitu. Tapi kalau latihan biasa ya tetap latihan baris-baris gitu. Kalau Iya. ini latihan suara-suara kayak gitu gimana? Latihan suara. Ini jantannya yang mana, yang Reo? Iya. Nah, kira-kira gimana Reo buat latihan suara Ini versi kamu? jujur banget, saya nggak pernah latihan suara. Jadi Agak itu sombong tapi Loh, gimana tuh? enggak Sombong Nek, tapi oke. Nah, kalau kakak lihat video nih saya pas di SMP 8 sama pas lomba itu suaranya saya itu beda banget, nget biasa ya. Karena Nggak tahu kan, jadi tuh gimana ya? Saya tuh kayak excited banget sama Paskib, terus saya tuh suka lihat nonton Paskib yang lain gitu toh, terus suka ngikutin cara dantone nadane gitu loh. Nah, jadi pas lombanya juga saya pas latihan juga suka pakai itu dengan harapan pas lomba tuh pakai suara yang pas latihan. Nah, tapi pas hari hanya itu suaranya saya habisin, jadi kayak gimana ya?
bener-bener dipolke bengok sak bengok-bengoknya gitu, sama artikulasinya harus jelas gitu. Kalau buat pasukan gimana latihan suaranya, Jak? Pasukan jarang sih, jarang latihan suara. Ya jarang toh. Kayak iki wae. Oh iya, tapi ada latihan suaranya. Masih prakteknya kok. Oh ya jangan. Praktek, Jak. Ojo. Pengen tahu nih gimana Ya, kayak ini ilmu Jangan, buat jangan. buat paskib lainnya. Ya Coba, coba. ojo. Ngadek kau. Arah sebengok. Oh enggak apa. Jadi nanti tuh pasukan tuh satu pasukan melingkar gitu. Melingkar. Terus praktek apa nih? boleh berdiri. Monggo. Berdiri gitu. Terus tangan di sini. Gini terus teriak A I U E O A I U O A I U E O. Tapi sambil gini sambil teriak, bener-bener teriak Iya. gitu. Teriak lepas gitu loh. Iya. Itu biar suara biar apa itu kalau gitu? Nggak tahu ya, ini soalnya itu Dari pas pelatih. dari Pasma itu karena last event kelas 9 mau, jadi kita tuh ngefans sama salah satu tim di Salatiga, tahu nggak? SMK 3 Salatiga tahu? Iya tahu. Nah itu terus kemarin Keren banget sih. manggil pelatihnya, terus dapat ilmu-ilmu baru, wah bermanfaat banget. Oh, jadi kayak gitu ya. Itu tuh jadi kalau di Paskib tuh nggak cuma suara dangan aja yang harus bagus, tapi pasukannya pun mau nggak mau juga harus bagus gitu kan. Apalagi buat variasi formasi yang, kalau variasi formasi sekarang tuh kan kayak pasukannya juga bersuara kayak apalah gitu kan. Iya. Terus kira-kira lama nggak kalian kalau gitu ngafalin variasinya? Kalau buat tim saya nggak lama sih, ya cepet. Shout out buat DBW, makasih ya DBW. DBW, tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kita ngomongin seputar latihan toh. Nah, kalau selama persiapan itu tuh kayak ada tekanan sama tantangan terbesar nggak, kayak apalagi kan kalian dulunya jumum nih, satu pasma 2 jumum. Nah di pasma 3 kemarin kalian punya kayak tekanan nggak sih, aduh nih nggak jumum, atau di pasma 1 kemarin kayak aduh nih pasma 2 nggak jumum gitu, rasanya kayak iya gitu nggak sih? Terus cara kalian mengatasi tekanan itu gimana? Selain tekanan kayak contoh yang aku contohin tadi ya. Ya, Dari kalian? kalau dari saya dulu tuh karena pasukannya itu udah banyak pengalaman, otomatis egonya tuh makin tinggi. Oh, Nah ya, terus ada yang kadang tuh pakai emosi ya terus ya harus diredam lah, gimana caranya emosinya itu. Jak. Ya kalau dari saya sendiri, tekanan yang menurut saya cukup merepotkan itu ya kan waktu angkatannya Bang Rio itu kan udah pernah juara umum. Nah itu waktu saya ikut itu jadi kayak aduh kalau nggak jumum gimana. Takut ngecewain senior yang udah pernah Iya, dapetin takut itu. mengecewakan. Terus buat menanganinya itu ya jangan dibikin tekanan lah, santai aja. tapi tetap trust the process gitu. Iya. Ini berarti kan tadi Rio sama Zaki tuh bilang kalau tekanannya selain dari mungkin penghargaan yang kita pernah capai sama ego kan. Nah, ego sesama pasukan. Kira-kira kalau dari pas para Penapan tuh cara mengatasi ego satu sama lain tuh gimana? Gimana tuh? Atau malah kayak oke diem sik wae lah, menang sik. Ya, Atau kayak yura iso. Iya. ya kadang kalau ke bawah emosi itu pasti ada ya. Terus ya itu bener sih, diam dulu, nanti udah ya pelan-pelan ayo nyoba lagi gitu. Ya. Kalau kayak gitu ada yang sampai berantem atau ngambek gitu nggak? Pernah. Pernah. Tetap pernah ada nggak sih kalau Pernah. tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu kayak Balik lagi. Luluh lagi pastinya. oke lanjut. Oke, bisa dibilang kan PBB itu kayak hal dasar ya buat kalian. Nah itu kalian tuh bisa kelihatan sangat menguasai PBB. Kompak itu tuh juga. rahasianya tuh apa sih dari tim kalian kok bisa sangat menguasai, tenang gitu pas PBB? Bisa tenang, kompak dan lain-lain itu gimana caranya? Ya, yang pertama itu yang menurut saya penting jam terbang. Yuk, kalau nek
sebenarnya ini harapan saya bisa kelakon di tim saya tapi malah belum bisa. Jadi nek cara nambah jam terbang tuh sering-sering tampil di umum, jadi gak dilihat banyak orang. Nek enggak latgab itu kan pasti kalau latgab aduh nek SMP ku mosok ngelak-elaki ngono kan, jadi kan kayak ya bisa nambah jam terbang. Terus yang kedua itu rutin latihan chemistry, nyari chemistry. Sama kalau latihan tuh jangan latihan tok kayak cuma teko terus nyoba apa-apa itu, tapi bener-bener dibenerin di yang kurang apa sampai detail-detail kecil tuh harus diperhatiin tuh. Kalau dari Zaki nih, Kalau dari saya ya pengalaman sih. pengalaman jam terbang itu tadi ya, jam terbang sama apa tadi Rio? Latihan PBB itu jangan latihan tok, Oh, tapi kayak bener-bener Perhatiin dibenerin, ya, detail diperhatiin. kecil gitu. Iya. jadi selain jam terbang juga latihan dan latihan terus gitu tuh. Itu aja berarti rahasia dari atau masih ada rahasia lagi? PBB ya. Sering-sering lihat lomba yang juara di YouTube kan, itu kan sekarang udah banyak tuh kayak channel Seni Lapangan, Rasa Production, itu kan sering upload lomba paskib. Dicari aja yang menang yang mana, terus dilihat, diamati gimana cara nih langkah TKP gimana ya gitu sih. Terus kalau dari kalian berdua nih, cara membangun chemistry satu sama lain itu gimana? Apalagi kan kalau anak-anak SMP nih kan dari SD yang beda-beda banget toh. Terus cara menyatukan chemistry kalian jadi satu tuh gimana? Kalau dari menurut saya cara biar dapat chemistry itu nggak boleh malu-malu, utamanya cewek sama cowok, oh gabung aja nggak apa-apa. Terus yang kedua sama senior sama adik kelas tuh ini baru nemu kemarin tapi ini work, jadi jangan terlalu kayak gimana ya, jangan terlalu saklek, jadi kayak agak gak sopan nggak apa-apa gitu loh. Nek menurut saya loh, karena masih SMP juga. Saklek tuh gimana, kayak misal harus sok izin bang, kalau ngomong harus gimana, Terlalu harus, kaku lah. harus sopan banget. Ah itu harus terlalu kaku. Nyeleneh sini rak apa-apa. Banyak nyeleneh sih. Nah, chemistry ini jadi terbangun gitu. Itu chemistry terbangun jadi antar kakak kelas dan adik tingkat atau sesama? Semuanya sih, semuanya. Satu pasukan itu ya? Satu pasukan. Jadi walaupun satu pasukan tuh ada kelas 9, ada kelas 8, tetap ya udah enjoy aja kayak ngomong sama Iya. sesama aja gitu toh. Iya, Jadi tapi- nggak usah mandang. Tapi tetap respect. Tetap respect Tetap aja. respect. Yang nyepelein gitu nggak boleh. Oke, siap. Lanjut. Lalu selanjutnya dari seluruh proses latihan atau kompetisi yang kalian pernah jalani nih, pelajaran apa yang paling berharga yang kalian dapatin? Mulai dari saya, pelajaran berharga yang pernah saya dapatkan adalah jangan pernah meremehkan kontingen lawan. Oh, yes. Itu guys, Bagus diingat banget. ya, pelajaran itu jangan pernah menyepelekan kontingen lawan. Karena apa kira-kira? Karena waktu pengalaman lomba saya waktu di Kota Magelang, TUBBB, nah itu kalau dari saya nih ya, kalau dari saya, wah pasti Jumu ini gini. Kayak gimana ya, ya meninggi lah. Jadinya Terbang. ya, Ya. jangan terlalu tinggi. Ternyata ada lawan yang lebih bagus gitu Iya. loh. Hasilnya jadi mengecewakan. Enggak sih, itu sebenarnya itu pengalaman saya yang nyempelein itu saya. Soalnya itu TUBBB kota itu aba-aba buat PBB-nya itu ada 68. Belum sama sisipan. Nah itu kalau di total tuh ada 100 plus. Nah saya tuh pas latihan tuh malah lebih fokus ke farfore, sama lebih kayak memperhatiin pasukannya daripada saya ngapalin apa-apa. Saya ngerasa udah hafal, terus ya malah hilang 11 apa-apa ya pas waktu itu. Banyak juga ya. Ya itu langsung 0. Padahal kalau misalnya itu nggak hilang, Bisa. insya Allah bisa itu Juara sih. Jadi intinya jangan meninggi dulu sebelum. Iya. Tapi alhamdulillah farfore terbaik ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di BB itu nggak cuma pasukannya aja yang kompak, tapi juga sama danlannya juga ya terutama ya. Karena menurut kalian antara pasukan sama danlan itu sama-sama berpengaruh atau kayak mending saya iki danlannya saya dibenahin kok pasukannya ikut gitu. Sama-sama petik. Sama itu ya karena gara-gara itu nyepelein, terus sekarang udah nggak pernah nyepelein lagi. Nih ada lomba ya harus bener-bener dihafalin tenan. Soalnya itu poin PBB itu bener-bener
perbandingannya sama variasi tuh ya gini lah. Karena kan banyak juga tuh ya. Apalagi kalau 0,000 kan ya juga. SMP lain kan bisa langsung gitu kan. Kayak ya di Pasma kemarin juga kan juga poinnya dapat PBB 2.500 atau 3.500 sih? 3.500. 3.500, farvornya cuma 500. Iya. Nah itu yang mending fokus PBB-nya. PBB dulu daripada farvor. Oh iya nih, kan kamu kan Danton toh Rio. Caranya kamu besok milih Danton penerus kamu tuh gimana? Buat Danton Dan menurut kriteria juga apa aja? kriteria gini aja. Jadi yang pertama Danton tuh harus bisa memimpin pasukannya. Jadi tuh harus ada jiwa kepemimpinannya dulu. Terus baru yang pas kalau buat lomba tuh menurut saya ya dari penilaiannya aja atau kan dari artikulasinya gimana, intonasinya gimana, kalau variasi bisa menjiwai atau enggak dan lain-lain gitu. Gak cuma suaranya bagus tapi artikulasi terus penyesuaian Danton sama pasukannya tuh aba-abanya nggak sih biasanya? Kalau Danton aba-abanya agak gandel gitu kan pasukannya juga kayak gitu kan, terus kayak ya loh gitu. Gitu. Jadi nggak cuma suara aja tapi artikulasi juga penting. Oke, nggak kerasa udah ke pertanyaan terakhir. Yuk bacain Kay. Oke, jadi untuk terakhir, kalau diminta menyampaikan pesan dan kesan untuk LKBB Pasma Nawasena 3, apa yang ingin kalian sampaikan untuk panitia, peserta lain, dan mungkin adik-adik yang ingin mengikuti jejak kalian? Pesan Pesan-kesan. Kesan-kesan. pesan itu gimana? Pesan tuh Ya kayak kayak semoga Semoga dan apa lain-lain. kamu mendoakan semoga besok Pasma apa, semoga panitia apa, adik-adikmu. Oh iya, pesan saya semoga di event LKBB Pasma Nawasena bisa lebih baik Amin. dari sebelum-sebelumnya. Terus ya kesalahan-kesalahan yang sudah dialami jangan diulangi lagi. Oh iya. Amin, amin. Itu buat panitia ya terutama. Kalau Ya. buat adik-adikmu, Buat adik-adik apa ya? udah punya adik kan ya kelas 7? Iya. Ya pokoknya buat adik-adik apa ya? Semangat latihan. Ya intinya tetap semangat. Pokoknya Pasma Nawasena 4 menunggu. Oke. Jadi pas para sepenapan siap Mengikuti lagi. LKBB Pasma Nawasena 4. Insyaallah. Insyaallah. Oke. pesan dari saya semoga bisa lebih upgrade lagi. Kalau menurut saya ya semoga pas Gapara bisa nyoba event di luar kota terus bisa ngerasain atmosfernya, terus cara panitianya memperlakukan sama pesertanya juga, terus ada DP foto, DP DP yang di kursi itu. oh iya. Gitu. Oke. Kayak yang pas di Satria Ida itu kan udah pernah. Nah, jadi ya semoga bisa Kayak gitu. lebih lagi. Baik. Terus apa lagi? Oh iya, saya mau tanya Kak. Apa-apa? Kalau di Pasma Nawasena itu juri farfor sama PBB jadi satu atau beda? Kalau di Pasma Nawasena sendiri itu kalau dari sebelum-sebelumnya itu sama. Jadi satu Jadi semua. kayak juri 1, juri 2, juri 3 semuanya nilai tentang favor, tentang BB. PBB. Kalau di mungkin event-event aku juga pernah ikut event-event sebelumnya kan juga beda ya. BB, favor, Ya. Itu sama apa ya? Semoga jurinya amanah. Amin. amanah. Kan ada yang juri kayak jadi jurinya itu tapi ngelatih SMP yang ini juga. Iya, iya. Paham. Jadi kan ya. Tapi ya wis mesti menang wong Kayak ngabutin gitu ya, Iya. ngabutin SMP yang dilatih. Oh iya, sama request buat kedepannya Kak. Apa-apa boleh. Gimana nih apa nih? Request. Kalau request dari saya, jurinya itu kayak di Satria Tidar. Jadi apa ya, kayak ada rekaman suaranya gitu. Oh, Oh, jadi kayak bener, juri ngomong. berjalan. Iya, jadi biar kayak apa ya, kita itu tahu kesalahan kita itu gimana, bener. kurangnya Ada apa. Nah, itu Penting biar- banget sih itu sih. Notulen gitu. Iya, notulen. evaluasi. Evaluasi ini. Oke, boleh. Kita terima. Jadi Tunggu kita aja. tunggu di Pasma Nawasena 4 ada dar-der-dornya. Kalian tungguin ya, Bakal ada kejutan. bakal ada kejutan. Kan katanya pas Nawasena 4 bakal tahun ini. Tahun nih. Is. Bulan Iya. apa nih? Bulan apa? Ya ininya doain tunggu aja. aja, tunggu. Kayaknya ya tahun ini. Yang pasti kamu kayaknya udah gak ikut sih Reo. Mau ikut 1, 2, 3, 4.
Kayaknya udah nggak Coming soon. coming soon. Iya. Juga pribadi ada pertanyaan enggak? Kelihatannya tadi suruh sharing. Oh iya, boleh boleh. Di luar konteks ya, pink first. Nah, di luar konteks pertanyaan-pertanyaan ini kita mau ngobrol lebih santai lagi ke teman-teman Paspara Penapan. Ke teman-teman Paspara Penapan terkait kira-kira kalau dari mereka nih punya cerita apa seputar paskibnya Penapan. Yuk, boleh. Kalian mau cerita dari mana dulu? Cerita apa aja bebas deh. Cerita pengalaman saya dari dulu aja. Boleh, boleh. Dulu saya kelas 7 itu pertama dari MPLS itu dipilih buat jadi pasukan pengibar bendera di SMP 8. Nah, terus udah ya cuma aktif di ekskul-ekskulnya toh ya seminggu sekali. Terus pas itu tuh lagi Desember liburan itu pas saya masih kelas 7 tiba-tiba ditelepon. Mana lomba lagi? Lomba. Kira aku balik sekolah sih. Terus masuk ya itu ada Pasmana Wasena 1. Terus nah Oh itu iya. kok tiba-tiba ada harus heterogen juga itu. Iya. Nah itu ada cewek satu itu punya saya dulu. Terus sama pas ini fun fact ya, dulu pas Pasmana Wasena 1 pas periksa kerapian itu ada 2 orang yang salah, jadi naik dulu tuh loh. Terus sampai situ yang nggak bakal expect kalau bakal dapat juara umum gitu. Kok tiba-tiba dapat juga. Nah terus habis dapat umum itu lanjut ke KBB Spora yang di Kota Mungkit. Kota Mungkit itu karena ya udah pernah umum itu ngeremehin lambai lawani. Nah terus ada yang dari Semarang itu SMP 2 Tuntang itu ternyata bagus banget. Terus ya itu belum dapat yang di harapan. Terus habis itu pas lagi nyoba tema baru kan. Kalau dulu itu kan dari paskib kan cuma ya gimana ya, belum ada yang berani membawakan sebuah cerita gitu kan. Kalau kalian akhirnya Nah itu membawakan baru sebuah nyoba cerita Bidar. dulu dari itu. Oke. Terus sama apa ya, nah dulu tuh kok bisa guru di sana gara-gara dulu tuh senior saya pernah ikut lomba pramuka. Itu storytelling itu tentang Gunung Tidar itu. Nah terus tiba-tiba tuh Masuk gimana nih cewek. Kak Sigi? Nah, temanya ini aja, saya dikasih kertas itu isinya ya itu ceritanya itu. Ini kita digawe variasi golmu. Waduh, mana ini toh? Tuh bingung. Terus kok alhamdulillah Nyambung. ya alhamdulillah yang jadi kalau dibandingin sama yang Magelang pas pada kala itu ya berani diadu lah. Terus habis itu karena ya itu udah umum 2 kali nyoba keluar kota. Pas itu LKB Saji 2. LKB Saji 2 itu senasional. Nah itu banyak demam panggung karena Beda juga lawannya. Ya, beda atmosfernya juga beda. atmosfer beda juga. Itu dapat juara terakhir di bawah sendiri, tapi itu all trophy, jadi semua dapat Juara. tapi juara terakhir itu dapat Purwasa tuh itu juara ke berapa, 17 ya kayaknya salah. Oh iya. Habis itu ke LKBB Atlantis di Klaten itu se-Jawa Tengah dapat Madya Madya 3. Madya 3, yang tim B malah dapat Madya 1. Nah itu Tim B-nya, kamunya berarti. Enggak, saya enggak ikut. Ini Atlantis tim nggak A, ikut. ini tim A. Oh iya kan Atlantis main nggak Atlantis ikut, ya? nggak ikut. Nah karena Itu Atlantis kelas itu berapa berarti kamu sama atasanmu? enggak, ya angkatan saya itu Oke. cuma 4 Banjar doang, ini enggak ikut. Itu tim A tim B ya mungkin gara-gara udah pernah nyoba di nasional itu sombong lagi nyoba, alah ini cuma Jawa Tengah pasti bisa ngalahin tim B nya. Mungkin ada yang mikir gitu tapi ternyata mas tim B nya di atas. Terus habis itu apa ya, TUB kota ya itu tadi dah saya ceritain. Habis itu TUB Tidar ya karena Tidar itu dendam kalah sama SMP di Kota Magelang. Di kota untuk ngisor, terus itu di Tidar alhamdulillah atas sendiri tingkat Kota Magelang. Ya, harapan 1 lumayan lah ya. Lumayan. Lumayan. Bagus sih Bagus itu, itu. maksudnya kayak itu kan Tidar kan se-Jawa ya, Sepulau Jawa. Jawa. Jadi kayak itu udah sangat keren. Apalagi kalian juga masih SMP itu kan. Sebenarnya nggak masih ya, tapi kayak
buat anak SMP itu udah keren. Keren bro. banget. Kalau dari Zaki nih, Iya. kira-kira gimana? Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya di Pasparas Penapan. Jadi mulai dari dulu MPLS kelas 7 itu kan udah pernah diceritain tadi kan. Nah itu ada seleksi 17 Agustus buat pasukannya itu. Nah itu saya kepilih jadi pengibar bendera. Sip. Nah itu waktu itu kan udah latihan-latihan nih. Heeh. Nah itu pas tanggal 17-nya itu saya tugas. Juga. Terus Nah itu ada ini kejadian kayaknya tak terlupakan. yang nggak bakal dilupakan deh. Kan saya jadi bendera tengah tadi itu, yang pegang bendera. Heeh. Nah itu waktu mau ngibarin ada kejadian yang sangat mengerikan. Apa? Kan waktu mau ngibarin bendera, tiba-tiba benderanya jatuh. Duh, maksudnya Jadi Gimana ya? gimana? dibawa gini toh. Iya. Terus ini yang buat yang perentang itu Heeh. kan ngerapiin bendera dulu. Tiba-tiba jatuh gitu ya. Iya. Terus langsung untungnya ya bisa lanjut gitu lah ya. Ya, Itu ceritamu Jak. Terus habis itu ya biasalah busap-busap tipis-tipis. Kan jatuhin. Itu merah putih ya berarti ya? Iya. Aduh. Tuh. Ah, iya. Situ saya kecewa banget terus kayak gimana ya? Kedepannya jangan sampai keulang lagi lah. Sampai pelatih kita itu bilang baru kali ini loh kita nggak ngucapin selamat ke kalian habis ngibarin gitu langsung. Deep banget gitu kan Iya. kayak aduh. Iya. Wah itu kelas 7 ya? Iya. Masih awal banget. Keren. Tapi tetap berusaha buat bangkit lagi gitu. Iya. Dari Buat situ. Pas Gapara sendiri gimana? Apanya? Ya buat latihan ini berapa kali gitu. Terus gimana cara latihan nih? Oh. Yang jawab mau yang mana? Ya terserah aja lah. Oke. Arya. Oke, dari Arya boleh. Oke, kalau dari pas Gabara nih, itu tuh biasanya seminggu itu latihannya 3 kali. Itu latihan rutin dan kalau ada lomba ya kayak kalian juga kayak ngedur gitu lebih intensitas latihannya tuh ditambah lagi kalau mau ada lomba. Dan kadang juga ngambil dispen. Ya, kalau ngambil dispen itu kalau semisal hamin 1 minggu biasa. Iya, amin. Kalau dari kalian nih, kira-kira kalian tuh sering ini gak sih dengan ikut pasif itu sering ketinggalan pelajaran? Kira-kira iya enggak? Dan kalau iya, semisal iya pun cara ngatasinya kalau dari anak-anak adik-adik SMP tuh gimana, teman-teman SMP? Jujur ya, saya ya gara-gara kepilihan basket terus turunnya yang bisa masuk ke paralel sekarang ya nggak masuk, tapi masih di kelas tuh masih lumayan lah, masih tinggi. Tapi buat cara mengatasinya gimana ya? Masih bingung juga. Ya masih bingung juga sih jujur ya. Tapi karena sekarang udah nggak ikut ya. Udah lebih. Dah. Oh, akademik dulu, Akademik dulu. TKA. TKA, Fokus TKA, kelas 9 kan, TKA. Kalau kamu Zaki masih kelas 8 nih Mas, biasanya kelas 8 tuh masih liar-liarnya ya, maksudnya Iya. lagi evan-evannya sekolah, kenal banyak teman gitu, kira-kira gimana? Kalau dari saya pribadi sih, saya ya jujur ketinggalan pelajaran juga. Cuman kalau dari saya, cara mengatasinya itu saya tanya-tanya dulu nih ke teman saya yang pelajaran kemarin apa, yang waktu saya misalkan Dispen. ya dispen gitu. Saya tanya-tanya dulu, terus saya pelajari gini-gini ya. Nah, nanti ada tugas apa saya kerjain. Oh, tapi kayak berusaha buat ngejar-ngejar. Iya. gitu. Nah itu buat pas Gapara nih, kan 3 kali latihan itu cuma WB doang apa ada yang fisik atau gimana gitu Kak? Nah, jadi itu kalau sebelum latihan tuh kita ada pemanasan. Terus kalau kan kita juga ada latihan di hari libur. Nah, itu tuh kita juga ada beberapa latihan fisik. Dan setiap sebelum latihan pasti ya ada push up, sit up, fisik lain-lain, lari kayak gitu. Dan sebenarnya kalau TUB juga kita cuma di beberapa, kalau ada upacara hari besar itu baru nanti kita. Sebenarnya kalau dilihat dari pas paras penapan waktu kalau semisal kelasnya nggak ada orang terus pas paras lu ngapain, ya kita kurang lebih sama kayak gitu kayak. Iya. Nih pas Gapara mana gitu. Nah, apa? Kalau pas Gapara sendiri sering dibandingin gak? Oh kamu anak basket kok malah gini gitu. Ada Sering gitu. Kapan nih? jujur janggal. Mas Arya nih, Mas Arya gimana? Apa? Mas Arya Gimana? kan tampangnya kelihatan kayak bengal. Kayak nakal gitu loh, maksudnya sering dibandingin. Kamu kan anak basket. Waduh. Soalnya saya suka digituin, saya agak enggak serajin itu saya.
Iya. Yo, kamu nanya ke siapa? Ini. Kamu Iya, Arya, saya. Arya dulu. Oke. Ya sering digituin di kelas. Tapi ya berusaha buat sumbut sama apa yang dilakuin. Walaupun suka dicap kayak gitu. Padahal aslinya enggak. Kak Keisha sama Kak Aya. Kayak gitu dulu, kayak gitu. Kalau jadi Pasca emang sering gini karena kan jadi Pasca itu sering dibilang harus jadi teladan gitu loh. di Oh sekolah. iya nggak sih? Apa? Kayak suruh harus berangkatnya paling pagi gitu. Ya jadi emang kayak harus sering kalau ada apa-apa itu nanti ya tuh kok Pasca nih mah gitu-gitu loh. Jadi tuh kita harus gimana caranya harus jadi teladan yang baik. Baik. Susah sih emang. Iya. Kalau dari tadi pertanyaannya apa? Apa sih? Pasca sering dibanding-bandingin. Oh, dibanding-bandingin. Iya, Kalau buatku sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya dibanding-bandingin mungkin itu lebih ke cewek juga, tapi lebih parahan cowok nggak sih biasanya? Nah, iya kan? Iya. Ya, tapi kalau dari kan aku beda angkatan tuh sama dia. Nah, kalau dari aku sama teman-temanku yang lain tuh kayak ya oleh dicap kayak gitu tapi sumbut kayak ada iki ya iya di luar juga bawa nama sekolah gini-gini semacam gitu sih. Kalau misal ada kata dibanding-banding juga mungkin sekarang udah nggak terlalu ya, tapi kayak karena ya itu tadi sumbut sih yang penting. Iya. Boleh kayak gitu tapi ya yang penting sumbut itu tadi. Oke. Ya nih, saya mau tanya nih. Kan saya tuh pernah lihat kayak ada dua tim A tim B itu namanya beda. Ada Astagana sama Oxto. Itu bisa dijelasin nggak? Kayak yang di Muda Cup itu kan saya taunya Oxto tuh. Saya adik kelas juga pada bilang gitu. Itu sebenarnya apa ya? Nah, jadi saya ingat saya itu dulu pas LKBB Atlantis yang saya ceritain tadi, itu sebelumnya tuh Latgab sama SMA Negeri 3 Magelang. Oh iya. Itu kan soalnya ikut Atlantis juga. Nah, terus itu bener-bener di apa ya? Digojlok habis-habisan gitulah. Terus yang dari senior Pascanaga itu manggil pasukan adik itu manggilnya pisang gini ya, pisang gini. Nah, terus kita juga kepikiran apa nggak buat nama aja ya. Oh. Terus gitu aja. Kan SMP 8 jadi sama Asta tuh 8 di Sansakerta. Itu terus tambah Igana, nggak tahu gara-gara naga paling terus tukar Gana aja Gana. Astagana. Berarti baru angkatan kalian nih ya kayak gitu. Iya. Kalau dulu tuh ada namanya tapi cuma apa ya? Garuda apa sama Raja Wali apa gitu ya. Garuda Sakti sama Raja Wali apa gitu satu. Lupa. Kalau yang Oxto itu artinya apa coba? Oxto itu beda tim enggak? Beda tim. Tidak tahu. Oh, beda, Itu berarti buat nggak tahu. Ya tapi setahu saya itu Oxto itu juga sama 8 Oh, 8 kekuatan. Ya, Ini. tahu mata itu 8 kekuatan gitu. Oke, nggak kerasa udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrol santai dari A sampai Z. Dan sebelumnya kita juga mau ngucapin ke Reo dan Zaki karena sudah mau berkenan buat ke pingpong terutama. Karena itu udah jauh-jauh nih dari Magelang, dari kota sampai ke Muntilan ini buat pingpong episode keempat. Nah, kira-kira masih ada yang mau disampaikan lagi nggak dari Reo sama Zaki? Oh iya, saya mau tanya Kak. Oke. Kira-kira nama Pasma Nawasena itu kok bisa kepikiran gimana? Oke. Kok bisa kepikiran bukan artinya loh, Kak. Kok bisa kepikiran? Nah, sebenarnya toh, kalau setahu gue ya, itu kan yang buat dari angkatan MPK OSIS sebelum-sebelumnya, MPK OSIS 45 nih. Nah, itu tuh kayak kalau dari MPK OSIS sendiri, jadi gini nih, Pasgabara tuh suborganisasinya MPK OSIS. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Tangerang kayak gitu. Nah, akhirnya waktu setiap periode MPK OSIS tuh pasti ada kayak mau munculkan ide-ide baru kayak apa ya? Inovasi. Iya, program kerja apa ya yang mau kita ini. Nah, di Pasgapara akhirnya kayak ini kayaknya Pasgapara ki koyo ming biasa-biasa wae ki. Piye nek misal dhewe gawe event LKBBG adik-adik gitu kan. Akhirnya terciptalah di LKBB. tahun 2023 di MPK 45 akhirnya nyiptain lah LKBB Pasma Nawasena pertama. Nah, kalau Pasma Nawasena udah tahu kan ya artinya apa. Nah, itu kayak gitu ceritanya. Cukup menjawab? Cukup. Harapan aja ya. Ya, boleh. Harapannya semoga buat Paskibra di Magelang, tim Paskibra di Magelang bisa Ke tengah ya.
bisa ikut Pasmana Wasena ya. Iya. Biar ketemu tim SMP 8 sama biar nyoba juga pengalaman ikut LKBB. Karena kan cuma deket tuh, cuma di Muntilan doang. Iya, Kenapa betul nggak banget. ikut juga? Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Nah, semoga bisa update lagi dari segi PP sama variasinya aja sih ya. Sama ya itu sama tadi yang untuk Bapak Ibu guru, kami anak-anak Paskib hanyalah orang biasa, bukan manusia super. Jadi jangan dibandingin nakal ya udah. Emang anaknya gitu enggak? Jadi di lapangan gini di kelas ya gitu, beda lapangan sama kelas sih. Karena setiap anak juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin udah lama banget dan di podcast kali ini dari teman-teman SMP 8 dari kita juga jadi punya banyak cerita, punya banyak pengalaman di sharing-sharing atau di podcast episode 4 ini. Nah, tak terasa karena waktu juga udah lama banget. Jadi sebelumnya kita juga mau ngucapin ke Reo dan Zaki karena udah mau nyempatin sini juga. Saran, kritikan, dan masukan dari kalian berdua kita terima dan kita tunggu. Nggak cuma SMP 8 Kota Magelang aja, buat seluruh SMP MTS di Kota Magelang, Sekaris dan Kedu, kita tunggu di Pasmana Wasena ke-4. Stay tune ya. Oke, kita akhiri podcast episode 4 kali ini. Kalian ikut ini sih, apa namanya, tagline-nya. Jadi gimana? Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Mau nyoba dulu Pak? Asik-asik tanpa omong kosong Bersama Pingpong. Oke, kita tenang ya. 1, 2, 3. Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Pingpong episode selanjutnya. Dadah.